Jadi bukannya hanya dengan kuburan kosong aja, tapi ada air darahnya. Gitu, dan di situ itu pengalaman yang sangat luar biasa, itu menggigil seluruh badan, dan apalagi ditambah saya trauma untuk masuk ke dalam lubang kuburan. Jadi tim lighting kita sempat kemarin itu lagi ngeset lampu, kira-kira di jam 12:30 malam lah di sini. Mereka melihat tuh ada kepala gelinding dari atas itu ke bawah. itu serius, Bang. Sebelum kisah ini dimulai, ada satu hal yang harus kamu lakukan. Tombol subscribe. Aku akan menghitung sampai 3. 1, 2. Bagus. Dengan bantuanmu, kita akan mencapai 2 juta subscriber. Sekarang, kita mulai. Gunung Papandayan, selain dikenal sebagai tujuan pendakian populer, juga menyimpan berbagai kisah mistik di dalamnya. Hal tersebut tampak dari bekas lokasi syuting film horor di Gunung Papandayan, Garut, Jawa Barat, ternyata angker. Banyak cerita menakutkan yang dialami kru dan pemain. Mulai dari yang cuma mendengar suara menyeramkan, sampai diganggu hantu kepala yang menggelinding. Hanya sekedar mendengar pengalaman, membuat Aditya Zoni dan pemain menjelang maghrib 2 penasaran, sehingga mereka mendatangi bekas lokasi syuting setelah proses penggarapan filmnya selesai. Lantas, benarkah Aditya Zoni sempat trauma karena beradegan dikubur hidup-hidup? Bagaimana dengan pengalaman horor pemain lainnya? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan yang terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Sejumlah pemain film sengaja melakukan napak tilas misteri di Gunung Papandayan. Selain ada Aditya Zoni, terlihat pula Ageng Kiwi. Meski judulnya napak tilas, tapi kedatangan mereka bukan untuk menantang para penunggu gaib Gunung Papandayan. Sebaliknya, mereka sangat memahami cara hidup berdampingan, sehingga napak tilas dimulai dengan hati-hati. Cerita dimulai oleh Aditya Zoni. Ia menceritakan pengalaman ekstrim di mana dia mengaku beradegan dikubur hidup-hidup, bahkan sampai banjir darah. Menjalankan adegan di luar nalar, dalam suasana hati yang diliputi trauma, Adit bahkan harus bertarung dengan rasa trauma dan hal-hal di luar nalar. Kenapa kita napak tilas untuk film Menjelang Maghrib 2, karena di sini tempatnya sangat luar biasa serem dan energinya sangat negatif sekali ya kalau saya lihat. Tapi di sini horor, syutingnya juga di gunung, di kaki gunung. Jadi memang luar biasa sekali. Apalagi kalau saya itu sejujurnya takut banget sama yang namanya lubang kuburan. Ya kan, karena saya sudah merasakan 2 kali ditinggal orang yang saya sayang, itu saya masuk lubang kuburan dan saya trauma di situ sih sebetulnya. Dan makanya ada di sini nih, lubang ini nih, kayak saya ngelihat dari tadi kayak ini aja. Trauma ya. Rasa trauma yang diresapi Aditya Zoni bukan datang tiba-tiba. Hal tersebut ia akui sudah bertahun-tahun terjadi. Trauma tersebut ia akui karena pernah 2 kali mengantar kepergian orang-orang yang disayangi hingga liang lahat. Tapi demi mendapatkan suasana yang bagus, Adit mengaku profesional dan rela kembali masuk ke bekas liang kubur. Ya kalau itu waktu itu ini darah ya isinya, ini darah semua. Itu jam 3 pagi. Di sini itu sekitar 14 sampai 13 derajat Celcius dinginnya. Jadi saya diharuskan ceritanya harus saya loncat ke dalam
Kuburan. Jadi bukannya hanya dengan kuburan kosong aja, tapi ada air darahnya. Gitu, dan di situ itu pengalaman yang sangat luar biasa, itu menggigil seluruh badan, dan apalagi ditambah saya trauma untuk masuk ke dalam lubang kuburan. Jadi itu semua campur deh. Antara sedih dan takut, Adit masuk ke bekas liang kubur dengan hati berdebar. Apalagi yang harus dimasuki bukan sembarangan liang kubur, tapi liang kubur bekas jenazah yang dipindah. Perasaan campur aduk beserta takut menjadi satu saat itu. Apalagi ia mengaku mendapat kejadian hal-hal aneh saat masuk liang kubur. Ya, ini disclaimer ya, ini kuburan asli teman-teman. Tapi memang sudah nggak dipakai lagi. Mungkin ada alasan 1-2 hal, saya nggak tahu. Tapi ini beneran asli, itu lihat tuh. Ini kuburan makam yang lama. Jadi kita buatin set. Nah, jadi ya itulah yang kengeriannya gitu kan. Jadi kayak awal masuk aja itu udah merinding banget kan. Terus apalagi kita syuting jam 3 pagi, di situ dingin. Ini airnya air darah semua, dan saya langsung nyemplung situ. Nanti ada cuplikannya deh. Itu luar biasa dingin sekali, merinding, semua campur aduk sampai sampai bukan sayanya malah ya, asisten saya tuh. Daus, sini lu, dia sempat ngerasain kayak di pundak dia itu agak-agak berat gitu loh. Meski lebih sering dihantui rasa trauma, tapi Aditya Zoni sesungguhnya mengakui memiliki kepekaan batin yang kuat. Meski memiliki kepekaan batin dan kerap melihat hal-hal di luar nalar, Adit merasa tenang karena banyak pemain dan para kru yang berada di lokasi syuting. Ia juga mengaku kerap mendengar suara-suara misterius di dekat lokasi syutingnya yang di kawasan Gunung Papandayan yang terkenal wingit. Meski kerap mendapat gangguan, Adit mengaku cuek. Sebab baginya selama penunggu di sana tidak saling ganggu, ia tak takut. Aku sensitif ya, maksudnya dalam artian nggak bisa ngelihat, tapi bisa merasakan. Tapi aku ini orangnya lebih kecuek sih sebetulnya. Pokoknya kalau aku tuh orangnya kan nggak kayak biasa aja. Aku mempercayai mereka ada, tapi kita masing-masing lah gitu loh. Dan pas aku masuk itu di air yang merah darah, walaupun kita di sini rame ya, tetap kengeriannya itu masih kerasa sampai ke hotel. Jadi aku langsung mandi, langsung ini segala macem. Ya itu makanya nih si asistenku langsung sakit apa sih? Nggak mau kesini sekarang. Iya, satu lagi nggak mau kesini karena takut. Karena dia yang bisa ngelihat. Dia bisa ngelihat, dia bisa merasakan, dan makanya dia nggak mau kesini. Tapi benarkah Adit juga sempat mendengar suara orang tertawa dengan gaya tawa yang melengking? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Urusan dengan liang kubur selesai, Aditya Zoni mengajak ke lokasi yang lain. Lokasinya tidak terlalu jauh dengan adegan liang kubur. Kali ini Adit mengisahkan bukan bertemu hantu yang sesungguhnya, karena yang didengar sebatas suara seperti orang tertawa. Walaupun sedikit gugup karena takut, ia mengaku berusaha berpikiran positif. Ya ini waktu itu kita kan di jembatan, itu sekitar jam 2 pagi dan kita itu udah break. Tapi kru-kru itu masih di sana ngeberesin set. Nah jadi gua sama asisten gua itu cabut nih dari set mau ke atas. Di sini nih tempat ini. Waduh, maksudnya gue mendengar kayak suara suara kayak kecikikan, ketawa, tapi kayak anak kecil gitu loh. Nah ini serius. Cekikikan, dan di situ positive thinkingnya gue mikir itu adalah musang. Kan ada tuh musang tuh yang suaranya kayak anak kecil tuh yang gitu kan. Gue mikirnya seperti itu.
Suasana semakin horor saat Adit mendengar suara yang tak kalah misterius. Beruntung saat itu sudah banyak kru yang berjaga. Tapi Adit dibuat merinding oleh cerita salah seorang kru saat sedang menyiapkan peralatan syuting. Sebab di saat itu tiba-tiba muncul hantu kepala yang sangat menakutkan. Tim lighting kita sempat kemarin itu lagi ngeset lampu. Kira-kira di jam kurang lebih jam setengah 1 malam lah di sini. Mereka melihat tuh ada kepalang gelinding dari atas itu ke bawah. Itu serius bang? Serius. Dan itu juga mereka lari ke set lagi sambil pucet gitu. Sambil pucet, duduk dulu, diem. Sempat ya 10 menit lah mereka diem, baru dia cerita lagi. Menceritakan seperti itu. Cerita yang tak kalah menakutkan dialami Valdi Mulia. Ia bahkan melihat sendiri sosok hantu, meskipun yang terlihat hanya bayangan putih terbang. Oleh sebab rasa takut yang kuat, Valdi akhirnya memilih meninggalkan tempat tersebut. Nah, di pohon ini itu kan lagi kabut tebel banget tuh. Nah, tiba-tiba gue kayak ngeliat ada bayangan putih, terus mukanya tuh sekilas serem banget gitu loh. Karena emang di situ gue langsung merinding banget. Terus gue kabur aja udah, karena serem banget, bener-bener serem, mukanya itu gak jelas tapi sekilas itu horor banget sumpah. Bermain film dengan tema horor, Aditya Zoni harus berhubungan dengan hal-hal gaib. Lalu mengapa tiba-tiba saja ada kru yang kesurupan? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tidak hanya Aditya Zoni yang merasakan pengalaman digoda suasana horor di kaki Gunung Papandayan. Ajeng dan Aisyah sama sekali tidak pernah bertemu makhluk halus di lokasi syuting. Padahal, jika mau ditelusuri mereka memiliki kepekaan batin sehingga bisa berkomunikasi langsung dengan bangsanya makhluk halus. Beruntung, meski kepekaan batinnya kuat, tapi tidak membuat dirinya sering digoda makhluk tak terlihat. Ini tuh udah terbengkalai sebetulnya, terus masih ada rumah-rumah di situ yang emang terbengkalai. Pokoknya selama kita syuting itu nggak ada orang selain kita dan tim ya, dan kru lapangan. Jujur kalau sensitif iya. Iya. Jadi tapi untungnya sewaktu syuting, selama proses syuting kita kebersamaannya ada ya, jadi nggak ada yang dibiarin sendirian. Cuma sekarang emang beda vibes-nya. Beranjak dari gubuk terbengkalai, yang juga menyimpan cerita seram adalah base camp, tempat pemain dan kru tinggal selama syuting. Apalagi di bagian belakang base camp pernah ada yang melihat sosok kakek-kakek. Ajeng dan Aisyah tidak takut, karena mengira sosok tersebut bagian dari set film. Jadi ini base camp kita selalu ngafalin skrip di sini, persiapan di sini, semuanya di sini. Yang lumayan menurutku yang lumayan serem, aku dengar dari kru-krunya sih, yang ada di situ. Iya itu. Aduh, ada rumah di situ kan. Iya. Nah itu nggak tahu, tapi katanya ada yang pernah lihat kakek-kakek. Iya. Bukan itu bukan set. Itu emang itu kakek-kakek. Hah? Nggak ada. Jadi ada pengalaman kru yang lihat kakek-kakek di situ. Iya. Cuma posisi rumah di situ tuh bukan untuk set kita syuting. Jadi itu emang sudah ada sebelum kita syuting di sini. Suasana bekas lokasi syuting di Gunung Papandayan memang terasa menakutkan. Apalagi di saat masing-masing pemain mengisahkan pengalaman horor, tiba-tiba ada yang salah satu kru kerasukan. Melihat kru yang tiba-tiba kerasukan membuat pemain ketakutan, apalagi kru tersebut menyampaikan pesan gaib dari penunggu. Tak mau terjadi hal-hal aneh-aneh, membuat Aditya Zoni dan teman-teman pemain menjelang Maghrib 2 memutuskan untuk selesai melakukan napak tilas mereka.
bangun lagi karena memang kamu harus bangun ya. Iya, Maksudnya, emang kemasukan ceritanya. itu. Gitu. Bangun dari kubur. Sampai 12 kali tag juga kan yang adegan kuburan. Iya, Bolak-balik. benar. Kenapa tuh? Ada yang kenapa itu? Waduh. Lagi merinding lagi. Kenapa itu? Us. Kenapa tuh? Nggak apa-apa. Us. Itu tuh Nggak apa-apa. Ini Waduh. Aisyah. Ayo. Oh, nunggu sini kayak. iya, Aisyah sama. Oh iya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahu namanya siapa? Wilujeng Sumping. Saya Mbak Wilujeng Sumping. Ya. Yang bisa bahasa Sunda siapa ya? Saya nggak bisa bahasa Sunda. Ajeng bisa bahasa Sunda nggak? Nggak kedengeran. Bilang saya izin, Mbak. Saya izin mau. Boleh keluar dulu ya. Minum. Kasih minum. Saya ngemes dia. Bang. Kasih minum dulu. Ini tapi aman, Mas. Nggak apa-apa. Kita berhenti aja deh, mendingan. Maksudnya kan kalau kayak gini, ini alam gitu loh. Maksudnya Iya. ngeri juga kan. Enggak. Ya, jadi gini. Ngenalin. Iya, jadi seperti tadi ini Mas Cancan ini kan Cancan ya namanya ya. Ya. Mas Cancan ini kalau aku lihat dia kamu sering kemasukan nggak? Sering kerasukan? Oh ya, jadi ini aku lihat mudah dimasukin roh gaib. Jadi mungkin dia bisa jadi kurang tidur atau memang sensitif badannya. Jadi kalau orang yang sensitif badannya cepat dirasukin. Gunung Papandayan memang bukan sembarangan gunung. Jadi sangat wajar jika lokasinya terasa mencekam walaupun di siang hari. Suasana terasa semakin mencekam karena kawasan itu pernah dijadikan lokasi syuting film horor. Tapi yang paling menakutkan tentu saja yang dialami Aditya Zoni yang terpaksa masuk liang kubur yang penuh darah. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil. Setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.